Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya untuk sharing materi terkait dengan luka diabetes yang susah untuk sembuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi gitu ya, dan saya mohon izin untuk share. Oke, Bapak Ibu, sudah tampak di layar monitor Bapak Ibu sekalian, PPT saya. Sudah, Bu. Sudah clear. Clear ya. Bismillah ya, mudah-mudahan tidak ada kendala karena ini di sini hujan deras sekali dan eh, baru saja WiFi saya menyala gitu ya. Katanya ada gangguan apa listrik untuk komunikasinya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, eh, kita mendengarkan begitu ya penjelasan dari narasumber sebelumnya yang sangat luar biasa yaitu Dr. Krisna ya. Di mana sekarang kalau di dunia kedokteran itu sudah ada subspesialis sendiri ya terkait dengan vaskuler endovaskuler. Jadi memang uplik-uplik gitu ya atau sangat fokus di dalam dunia per pembuluh darah gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekarang sudah tidak usah khawatir kalau memang di tempat Bapak Ibu sudah ada spesialis bedah vaskuler endovaskuler ini sudah minimal udah hati udah tenang ya. Wah, ada kolaborator nih gitu ya. Nah, kalau saya akan berbicara dari segi strategi keperawatannya dengan pendekatan time management gitu ya. Oke, Bapak Ibu sedikit perkenalan ya. Saya seorang e-nurse, yaitu perawat luka, stoma, dan kontinens, dan saya sehari-hari berada di praktek mandiri keperawatan, ya, namanya DM Wound di daerah Mojokerto, Jawa Timur, ya. Kemudian saya juga berada di bawah manajemen Wound Bapak Ibu, di bagian diklat, di mana saya sebagai trainer atau pengajar ya untuk khususnya program Certified Wound Care Association ya dan sesekali juga mengajar di ETNEP program gitu ya. Nah, kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Dava, saya sebagai seorang dosen. Kalau dulu memang saya seorang dosen tetap di salah satu institusi pendidikan ya, tapi sekarang hanya menjadi dosen non tetap saja gitu ya atau sesekali mengajar di kuliah pakar atau kuliah tamu atau dosen tamu seperti itu saja. Nah, itu sekilas dari perkenalan saya ya Bapak Ibu. Oke. Eh berbicara tentang diabetes pasti berawal dari klasifikasi luka gitu ya Bapak Ibu oleh Wound Healing Society bahwa luka kronis atau luka yang sulit sembuh itu terjadi bila penyembuhannya itu melebihi dari waktu atau tidak sesuai atau mengalami kegagalan dari proses penyembuhan secara fisiologis ya. Artinya misalnya 5 hari semestinya selesai di proses atau fase inflamasi, namun kondisi luka masih menunjukkan gejala seperti bengkak, ya. Kemudian justru eksudatnya bau, kemudian apa eksudatnya juga purulen. Lah ini berarti luka tersebut mengalami kegagalan di proses inflamasi. Jadi sudah tidak menjadi luka akut tapi menjadi luka kronis. Begitu juga dengan ketika misalnya seharusnya dalam waktu 21 hari sudah luka sudah harusnya epitelisasi sempurna ya 100% menutup tetapi lebih dari 3 minggu atau lebih dari 21 hari kok tidak menutup begitu ya. Nah, meskipun kadang-kadang sudah merah semuanya kok gitu ya, tapi kok 1 bulan lebih tidak menutup. Nah, ini juga sudah dikategorikan ke dalam luka kronis atau luka yang susah sembuh gitu ya. Nah, di mana prevalensi dari luka kronis ini di seluruh dunia kurang lebih 1 sampai 2% ya. Dan the most prevalent wounds-nya, jadi paling banyak
luka kronisnya yang pertama memang luka diabetes. Dan saya yakin di tempat Bapak Ibu yang sudah punya praktek mandiri atau yang apa namanya di ruang bedah, ruang penyakit dalam yang menangani kasus-kasus luka, saya yakin juga paling banyak adalah kasus diabetes ya. Berikutnya adalah leg ulcer ya, baik vena maupun arteri, dan yang terakhir adalah pressure ulcer atau pressure injury. Nah, diabetic foot ulcer sendiri itu adalah kondisi luka gitu ya yang dikaitkan gitu ya, associated seperti neuropati atau peripheral artery disease gitu ya, PAD. Pada pasien-pasien diabetes memang Bapak Ibu tiga gejala utama klasik ya disebut di sini the classical trait of DFU itu adalah neuropati, iskemia, dan infection. Tidak akan jauh dari ketiga kondisi ini ya. Dan memang ya, kenapa sulit sekali sembuh ya? Salah satunya memang berawal dari diabetes yang tidak terkontrol, Bapak Ibu ya. Uncontrolled diabetes inilah yang berkontribusi terhadap kejadian neuropati ya, dan PAD melalui apa? Melalui jalur metabolik yang sangat kompleks. Nanti akan kita bahas ya. Nah, jadi pertanyaan pertama ya sekaligus menjadi topik kita hari ini gitu ya adalah mengapa luka kronis atau salah satunya adalah luka diabetes itu menjadi sangat sulit sembuhnya gitu ya. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan praktisi luka di dalam mengenali gitu ya, mengenali faktor yang menghambat penyembuhan lukanya ya. Jadi sering sekali kami sebagai salah satu konsultan ya di dunia perlukaan itu menerima konsultasi gitu ya. Rata-rata langsung bertanya, Bu ini pakai apa gitu ya? Bu ini dressingnya pakai apa gitu ya? Kemudian cerita apa ya kondisi pasiennya pun itu juga sangat sangat sederhana. Jadi cuman pasiennya diabetes, Bu, gulanya terkontrol tidak terkontrol gitu saja, ya. Kemudian apalagi ya? Rata-rata cuman itu gitu loh. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kok luka sulit sembuh itu masih belum terjawab. Nah, jadi kompetensi atau salah satu kompetensi seorang praktisi luka adalah yang pertama itu ketika melakukan asesmen atau pengkajian adalah pandai di dalam menganalisa faktor yang menghambat gitu ya, baik itu melalui anamnese atau pemeriksaan penunjang. Nah, kalau berdasarkan salah satu literatur ya dari Core Curriculum Wound Management ini biasanya kita pakai untuk ETNE program ya juga. Nah, ini ada dua faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang saya bold ya, yang saya apa namanya highlight di situ, yang pertama memang kondisi komorbid ya atau penyakit bawaan. Yang paling sering adalah diabetes mellitus ya. Kemudian tidak kalah pentingnya kalau terkait dengan diabetes mellitus ya yang nanti juga terkait dengan patogenesisnya adalah infeksi Bapak Ibu ya, mulai dari lokal infeksi, spreading infection ya, kemudian systemic infection atau yang biasa kita kenal dengan sepsis ya. Kemudian malnutrisi Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah insufisiensi, gangguan, kerusakan gitu ya, perfusi dan oksigenasi ya. Kemudian smoking ya atau rokok yang terus terang ini sangat berkaitan dengan vaskuler. Kalau di Journal of Dental Research, Bapak Ibu, di sini tidak menyebutkan faktor intrinsik atau ekstrinsik, tapi dia menyebutkan lokal dan sistemik. Nah, lagi-lagi yang saya bold ini juga
serupa ya yang sering ditemui gitu ya dan sangat apa ya jarang untuk dianalisa gitu ya. Sama ya tadi dengan yang di core curriculum management ya, oksigenasi, infeksi, insufisiensi gitu ya, iskemik dan disease atau penyakitnya ya. Ya, yang disinggung selalunya adalah hanya penyakitnya saja gitu loh ya, tanpa bagaimana kondisi oksigenasinya ya, HB-nya bagaimana, nutrisinya bagaimana, apakah sudah apa namanya dicek albuminnya ya, laboratoriumnya sudah apa belum, dan lain sebagainya. Jadi saya setuju sekali sebetulnya pernyataan dari narasumber sebelumnya, Dr. Krisna, bahwa vaskulerisasi atau pemeriksaan vaskuler pada penyakit, pada luka diabetes ini menjadi hal yang utama, gitu ya. Kalau bisa ya memang as soon as possible, karena kalau kita ngomong nekrotik itu semakin parah tingkat insufisiensinya, maka akan semakin tidak terkontrol nantinya, kita tidak bisa menyelesaikan penyembuhan lukanya. Ya, nah, ada lagi yang namanya faktor iatrogenik, Bapak Ibu. Faktor iatrogenik itu adalah kaitannya dengan bagaimana kita memanage perawatan luka tersebut, gitu ya. Mulai dari wound cleansing atau uh, mencuci luka. Nah, ini masih sering kita temui ya di dalam mencuci luka masih sering menggunakan antiseptik yang bersifat sitotoksik. Contoh seperti iodin ya, dan H2O2, alkohol ya. Dan di masyarakat kita malah lebih banyak lagi ya. Contoh produk misalnya Revanol ini sangat sering kita temui gitu ya. Sampai detik ini Bapak Ibu ini menjadi faktor yang bisa menghambat penyembuhan luka bahkan bisa memperparah gitu ya. Kemudian adalah wound debridement. Nah, membuang jaringan mati kalau teknisnya salah atau incorrect juga akan bermasalah Bapak Ibu ya. Yang seharusnya tidak dibuang, eh, misalnya ada proses angiogenesis ya, pembentukan pembuluh darah baru, tiba-tiba di situ dibongkar, di debridement. Wah, ini sangat fatal akibatnya gitu ya. Kemudian too frequent debridement. Jadi ternyata debridement yang sangat aktif atau sangat terlalu sering gitu ya, ini juga menimbulkan masalah. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti di dalam manajemen perawatan luka ada yang disebut sebagai wound bed preparation, persiapan dasar luka ya. Sama halnya kalau kita membangun sebuah rumah, bangunan itu kan butuh membangun atau membuat pondasi terlebih dahulu. Nah, waktu kita di dalam eh, membuat atau apa ya wound bed preparation ini adalah 2 sampai 4 minggu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu gemes untuk melakukan debridement yang sangat apa ya brutal begitu ya. Nah, masih ada waktu Bapak Ibu ya. Jadi 2 sampai 4 minggu ya sambil memberi kesempatan kepada jaringan untuk memisahkan antara jaringan sehat dan jaringan yang memang sudah mati sehingga kita bisa melakukan debridement secara aman gitu ya yang disebut sebagai safe debridement. Berikutnya adalah dressing selection and management ya. Jadi apa ya? Ketidaksesuaian pemilihan balutan ini pun juga sangat berpengaruh terhadap penyembuhan luka. Misalnya hanya menggunakan kasa sebagai balutan primer dan sampai detik ini pun juga masih sering kita temui Bapak Ibu ya. Kasa ini merupakan balutan sekunder Bapak Ibu. Artinya kasa tidak boleh langsung menempel kepada luka ya. Jika kasa menempel langsung kepada luka menimbulkan kerusakan jaringan yang sudah terbentuk ya akan terbongkar kembali, berdarah lagi gitu ya. Dan yang kedua adalah too many dressing changes. Jadi terlalu sering diganti, kayak minum obat gitu ya sehari 3 kali. Nah, ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena sel itu juga butuh untuk migrasi, butuh untuk membelah dan lain sebagainya ya, sehingga
disarankan untuk tidak terlalu sering mengganti balutan ya. Faktor lain adalah mechanical stress ya, ada tekanan, ada pergesekan, ada pergeseran. Nah, ini biasanya terjadi pada luka dekubitus ya, meskipun menggunakan balutan yang sangat mahal, tapi kalau faktor mekanik tidak diatasi, maka saya rasa percuma saja gitu ya, atau tidak akan optimal bahasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah benda asing. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari gitu ya, sutur atau benang jahit gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih kita harus melepas benang jahit atau apa ya Bapak Ibu? Drain. Nah, ini ya. Nah, jadi eh, benang jahit, drain, ini ya dalam melepas dimanapun lokasinya benang jahit, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah fisiologi penyembuhan luka ya sebagai dasar kita dalam melakukan tindakan ya. Jadi ada yang namanya reepitelisasi, Bapak Ibu. Reepitelisasi ya, kalau sudah dijahit, artinya luka tersebut sudah sembuh secara primer, maka dia tidak perlu bersusah payah untuk granulasi naik dari bawah ke atas ya. Jadi granulasinya itu sangat cepat sekali, sudah dibikinkan jalan tol soalnya. Ya. Jadi reepitalisasi ini terjadi 48 jam atau 2 hari. Bila di situ masih ada drain, Bapak Ibu, maka drain ini bisa dianggap sebagai benda asing yang menghalangi proses reepitalisasi. Kalau sutur ya atau benang jahit ini maksimal adalah 2 minggu ya. 1 minggu sebelum terjadi reepitalisasi sempurna, Bapak Ibu sebaiknya dilepas gitu ya, baik secara selang-seling atau dilepas semuanya melihat dari kondisi dari si kulit pasien gitu ya. Tetapi kalau secara guideline sebaiknya memang kalau sutur atau benang jahit itu dilepas maksimal 14 hari. Kalau lebih dari 14 hari ini bisa menjadi benda asing. Kemudian fragment of steel. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu mungkin pernah menemukan luka diabetes gitu ya. Sorry, luka dengan fraktur misalnya pemasangan pen, kemudian pasiennya juga ternyata apa namanya ada riwayat diabetes gitu ya. Ternyata pennya itu kok apa ya granulasi atau luka di atas pennya nggak nutup-nutup gitu ya, tidak terjadi epitelisasi. Nah, ini perlu dievaluasi ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan memang pennya ini sudah menjadi benda asing ya. Kemudian bone expose atau tendon expose ya. Jadi kalau sudah bone expose atau sudah nampak tulang ya, Bapak Ibu harus ekstra cepat gitu ya untuk menumbuhkan jaringannya atau bahkan Bapak Ibu saran saya adalah melakukan eh, apa ya tindakan-tindakan yang contohnya misalnya pemberian kolagen gitu ya. Sudah ekstra modernisasi gitu ya, kolagen, kemudian stem cell dan lain sebagainya ini sudah kita mulai gitu ya, karena memang tulang ini cepat sekali menjadi nekrotik ya, tidak seperti jaringan, otot ya atau kulit. Kalau jaringan otot, kulit hilang atau sebagian hilang ya masih bisa tumbuh. Tapi kalau tulang layaknya gigi orang dewasa kalau sudah nekrotik ini sudah tidak bisa tumbuh kembali. Beda dengan fraktur ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini menjadi poin pertama di dalam kita menganalisa kenapa kok tidak sembuh-sembuh ya. Jadi Bapak Ibu boleh membuat semacam checklist ya, faktor yang menghambat apa saja. Nah, berikutnya adalah kita membahas patogenesisnya. Kenapa luka kronis itu tidak mudah untuk sembuh gitu ya, terutama luka diabetes. Saya mengambil referensi dari American Society of Plastic Surgeon ya, jurnal. Ada 4 faktor kausatif utama gitu ya, yang tadi kalau Bapak Ibu lihat di faktor penghambat, baik itu ekstrinsik, intrinsik, lokal, sistemik, ternyata ketika saya apa namanya simpulkan ya ternyata sangat
relate sekali ya dengan yang dinyatakan di jurnal tersebut ya. Yang pertama adalah lokal tisu hipoksia, Bapak Ibu. Jadi kondisi hipoksia ini sangat berkaitan dengan tekanan O2 pada pembuluh darah. Yang kita harus pahami bahwa tekanan di pembuluh darah itu hanya 32 milimeter Hg. Di jurnal ini disebutkan bahwa ketika tekanannya itu sudah kurang dari 30 milimeter Hg, maka bisa dipastikan bahwa lukanya itu akan sangat sulit untuk sembuh. Nah, tadi sudah dijawab oleh Dokter Krisna ya, bahwa ini salah satunya perlu dilakukan PTA gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi bakterial ya, di mana kita tahu bahwa kalau luka itu sudah terbuka gitu ya di dalam waktu 48 jam, maka luka itu akan menjadi eh, apa namanya? Kontaminasi. Nah, ini yang disebutkan di jurnal tersebut Bapak Ibu ya. Ternyata dalam waktu 2 hari sudah kontaminasi nih gitu ya. Kemudian kalau sudah kontaminasi tidak ditangani dengan baik akan beranjak naik statusnya menjadi kolonisasi. Nah, kolonisasi inilah yang menjadi awal luka tersebut sangat sulit untuk disembuhkan. Dia akan naik statusnya lagi menjadi infeksi. Jadi, kolonisasi ini semacam apa ya? Semacam lampu kuningnya begitu Bapak Ibu ya. Lampu kuning dari rambu-rambu di dalam merawat luka ya. Kemudian yang ketiga adalah repetitive ischemia reperfusion injury. Artinya ketika pasien ini mengalami iskemi reperfusi berulang. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah nih menangani pasien dulu luka awal gampang nih cepat sembuhnya, kok luka berikutnya atau luka kedua kok susah ya, atau luka ketiga kok susah. Nah, ternyata memang ada patogenesisnya, Bapak Ibu, ada alasannya begitu ya, kenapa lukanya sangat sulit untuk sembuh ya. Jadi memang mekanisme dasar terjadi iskemia ini adalah eh, apa ya Bapak Ibu ya? Cedera iskemia reperfusi mengakibatkan munculnya ROS, Bapak Ibu. ROS itu reaktif oksigen spesies, merupakan salah satu apa ya, radikal bebas ya. Jadi dirangsang oleh eh, leukosit ya, sistem imun tubuh kita. Kalau dia berlebihan, maka dia ini merupakan mediator utama terjadinya cedera pada jaringan. Nah, kira-kira begitu. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, faktor yang ketiga adalah altered cellular and systemic stress response. Jadi, eh, apa ya? Selulernya atau di dalam sel itu akan menjadi sangat sangat stres begitu ya. Jadi sel-sel di lingkungan luka kronis ini akan mengalami stres yang sangat signifikan adanya ROS tadi gitu ya. Kemudian juga diinisiasi tadi oleh iskemia reperfusi ya. Nah, jadi mengakibatkan si sel ini tidak mampu lagi untuk melakukan migrasi, membelah diri dan lain sebagainya. Jadi udah rusak gitu. Mereka stres berat gitu ya. Ketika saya simpulkan, kesimpulannya sederhana seperti ini Bapak Ibu, ini saya susun sendiri ya. Jadi ketika ada luka terbuka, kemudian ada luka gitu ya inisiasinya, kemudian ada faktor yang menghambat penyembuhan luka, baik itu intrinsik, intrinsik, lokal, sistemik, iatrogenik ya. Nah, di situ muncul 4 kausatif faktor utama sehingga akan menyebabkan gangguan proses inflamasi. Kita tahu bahwa ada sel imun di dalam tubuh kita ya, di mana nanti neutrofilnya akan meningkat sangat drastis, tidak hanya meningkat saja gitu ya, termasuk makrofag juga sangat meningkat sangat drastis. Kemudian di bagian epidermis, dermis, dan hipodermis ada sel T, mast cell, kemudian Langerhans itu juga akan sangat meningkat ya, respon pertama. Kemudian leukosit atau sistem imun itu akan merangsang sitokin ya Bapak Ibu. Nah, ini juga akan sangat meningkat sekali sitokinnya ya. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan
bahwa radikal bebas juga akan meningkat. Protease ya, protease ini semacam enzim juga yang terinisiasi akibat inflamasi atau proses peradangan ini juga akan sangat meningkat ya, cukup drastis sekali sehingga tadi lingkungan sel tidak akan membaik gitu ya. Nah, jadi terganggunya proses inflamasi juga akan mengganggu ya proses proliferasi yang tadinya fibroblast mensintesa kolagen dan elastis ya, fibroblasnya turun ya, kemudian ekstraseluler matrix ya. Jadi ekstraseluler matrix ini pun juga dia turun, growth factor ya. Growth factor ini protein alami tubuh yang berfungsi sebagai sinyal seluler Bapak Ibu ya. Nah, kalau sinyalnya sudah terganggu, turun ini pun juga proliferasi nggak akan mau jalan sehingga migrasi turun, proliferasi turun gitu ya. Angiogenesis atau terbentuknya pembuluh darah juga akan turun ya. Jadi dari diabetes sendiri, kenapa bisa susah ya? Jadi sebetulnya ada 3 jalur utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah jalur metabolik dan sistem imun, kemudian jalur neuropati dan jalur angiopati. Ya, kalau dari jalur metabolik, Bapak Ibu dan sistem imun ada jalur poliol, diasilgliserol ya, kemudian nitrik oksid dan EGS ya. Yang pertama adalah jalur poliol ya. Jalur poliol ini dia akan meningkatkan oksidatif stres yang tadi ya Bapak Ibu ya ROS atau radikal bebas. Kemudian kalau jalur diasil gliserol ini ternyata ketika terjadi hiperglikemia itu akan menyebabkan glikolisis Bapak Ibu ya. Pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang harusnya menjadi energi gitu ya. Tapi ini terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua akan mengaktifasi PKC ya Bapak Ibu, protein kinase C. Jadi PKC ini intinya dia kan enzim ya, enzim yang berfungsi untuk mengontrol fungsi dan pertumbuhan sel. Jadi intinya dia akan hiperglikemi itu akan mengubah fungsi pembuluh darah normal menjadi patologis gitu ya. Sehingga akan terganggu apa namanya pembuluh darah, kemudian endovaskulernya, permeabilitas vaskuler, bahkan ke angiogenesis ini sangat luar biasa dengan hanya hiperglikemi gitu ya. Kemudian dengan adanya peningkatan ROS ternyata juga akan menyebabkan aterosklerosis ya, peningkatan inflamasi, abnormal dari growth factor ya, kemudian terganggunya dari platelet serta terbentuknya trombosis ya. Dan yang terakhir adalah peningkatan AGES Bapak Ibu ya. Jadi AGES itu advance apa ya? Semacam apa ya istilahnya semacam senyawa berbahaya yang disebut glikotoksin ya, Bapak Ibu dia. Jadi dia mengeluarkan glikotoksin yang merusak struktur sel gitu ya. Dia merusak struktur sel dan memicu inflamasi menghasilkan radikal bebas, lagi-lagi radikal bebas. Sehingga menyebabkan sel sekwan ya saraf ya menjadi apoptosis, kemudian transport aksonal ya itu juga mengalami stagnan sekaligus gangguan regenerasi dari sistem saraf. Nah, ini cukup luar biasa. Kalau dari jalur neuropati tadi juga sudah disinggung oleh Dokter Krishna ya, ada sensori, motorik, autonomik. Kalau dari jalur sensori, Bapak Ibu, ini biasanya gejala yang dialami pasien ya adalah tidak terasa gitu ya pasiennya penurunan sensasi ya, baik itu sensasi nyeri maupun sensasi panas. Kemudian dari neuropati motorik ini akibat hiperglikemi ternyata menyebabkan kerusakan saraf otot. Nah, kerusakan saraf otot ternyata menyebabkan atrofi pada eh, otot-otot kaki gitu ya, sehingga dampaknya adalah terjadi malposisi dan foot deformitas ya. Kalau dari jalur autonomik ini ternyata hiperglikemi menyebabkan penurunan fungsi dari kelenjar keringat dan kelenjar eh, apa minyak Bapak Ibu. Nah, ini biasanya
pasien mengalami apa namanya kulitnya kering ya, pecah-pecah ya. Nah, itu semua jalur ini akan mengakibatkan luka yang sulit sembuh nantinya. Nah, kalau jalur angiopati ini sangat berkaitan dengan em, tadi ya apa namanya jalur imunologi tadi ya, hampir sama gitu ya. Terjadinya kerusakan pada endotelial ya, kemudian peningkatan viskositas platelet ya yang harusnya bisa menghentikan perdarahan akhirnya susah ya, sehingga terjadi aterosklerosis sehingga bisa menyebabkan sumbatan yang berakhir dengan iskemik dan injury gitu ya. Nah, kalau dari EUMA ya, Bapak Ibu, guideline-nya EUMA, Eropa Wound Management Association, bagaimana sih kita mengenali bahwa luka itu sulit sembuh? Yang pertama adalah durasinya ya. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, ini sudah merupakan indikator bahwa ini sudah masuk ke dalam luka yang sulit sembuh. Kemudian yang kedua adalah ukurannya, Bapak Ibu. Kalau ukurannya lebih dari 2 cm, sudah harus berhati-hati gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi dasar lukanya dan sekitar lukanya. Kalau sudah nampak nekrotik, bahkan hanya cuma sedikit saja, ya ini juga harus berhati-hati sekali karena itu sudah masuk dalam karakteristik hard to heal wounds gitu ya. Kemudian maserasi ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya. Ini dalam tanda kutip di sekitar lukanya kalau sudah maserasi hati-hati sekali berarti bahwa cairannya atau kok apa namanya produksi eksudat sangat banyak gitu ya. Kenapa kok sangat banyak? Nah, ini harus kita analisa ya. Kemudian iskemik ya. Nah, ini kalau sudah iskemik, Bapak Ibu udah mulai keunguan gitu ya. Segera untuk kolaborasi dilakukan pemeriksaan penunjang mulai dari EBPI ya. Kemudian sekarang sudah banyak sekali ya fasilitas untuk menilai kondisi vaskuler ya, baik itu USG vaskuler, CT angio ya, atau MR angio, ini sudah banyak kita temui di rumah sakit besar ya. Kemudian infeksi Bapak Ibu, jadi kalau sudah tampak tanda dan gejala infeksi, contohnya adalah bau ya, kemudian purulen eksudatnya, kemudian eritema lebih dari 2 senti ya, dan lain-lain pasien sudah mengatakan mulai demam ya, kemudian ditunjang dengan leukositosis. Nah, ini sangat hati-hati sekali ya, segera lakukan kolaborasi perbaikan kondisi ya. Kemudian biasanya juga anatomical location, berhati-hati di daerah mobile area, artinya lokasi-lokasi luka yang biasa dipakai untuk pergerakan. Contohnya misalnya di lutut, ya siku. Nah, ini biasanya cenderung untuk susah sembuh ya. Karena baru saja misalnya terjadi migrasi sel sudah di apa namanya digerakkan, terganggu lagi ya migrasinya ya. Kemudian yang terakhir adalah respon to treatment. Jadi bagaimana respon awal atau treatment awal perawatan luka ini sangat menentukan kesembuhan. Kalau sudah salah di awal, nah ini ya sangat menentukan sekali bagaimana lama sembuhnya ya. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana manajemen luka kronis gitu ya, berdasarkan atau menggunakan strategi keperawatan atau secara umum pun ini saya rasa sama begitu ya, hampir sama gitu ya. Saya buat kesimpulan atau pathway sendiri ini Bapak Ibu. Langkah pertama memang assessment Bapak Ibu ya. Kalau kita mengkaji otomatis ada data subjektif, ada data objektif gitu ya. Nah, data subjektif ini yang harus kita tanyakan pertama adalah apa penyebabnya, sudah berapa lama gitu ya, kemudian historinya bagaimana, riwayat penyakit, riwayat ada luka sebelumnya ya, dan yang terakhir adalah faktor yang menghambat penyembuhan luka. Ini kunci sekali Bapak Ibu ya. Kemudian data objektifnya mulai dari lokasi, stadium, warna dasar luka, tipe jaringan, ukuran luka, tepi luka gitu ya. Karena tepi luka ini kenapa penting sekali? Karena berhubungan dengan proses epitelisasi. Kemudian
sekitar lukanya bagaimana ya, kemudian odor, eksudatnya baik itu tipe maupun jumlahnya, yang terakhir tanda-tanda infeksi. Jadi 10 poin ini wajib dikaji Bapak Ibu ya. Nah, untuk menentukan bagaimana nanti tindakannya dengan tepat. Berikutnya adalah mendiagnosa nih. Kalau dokter berarti pakai diagnosa kedokteral, kalau keperawatan menggunakan diagnosa keperawatan ya. Boleh pakai nanda atau pakai dasar yang lain, yang penting ada dasarnya gitu ya. Biasanya sih kita pakai kerusakan integritas jaringan gitu ya. Kemudian intervensinya ini kita menggunakan pendekatan time management Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa time management atau yang dikenal dengan wound bed preparation ini kita punya waktu 2 sampai 4 minggu nih gitu ya. Jadi Bapak Ibu sambil memperbaiki kondisi umumnya ini masih ada waktu untuk perbaikan ya. Jadi dari warna dasar hitam menjadi merah 100% itu maksudnya Bapak Ibu punya waktu 2 sampai 4 minggu ya. Kemudian implementasinya dari time management ini, implementasinya ada 3 yang biasa kita kenal dengan 3M, mencuci luka, membuang jaringan mati, dan memilih balutan. Evaluasinya kita tetap menggunakan SOAP Bapak Ibu ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa proses keperawatan itu bisa menjadi strategi untuk menangani luka kronis, terutama luka diabetes ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam time management. Jadi time management itu berawal dari memang konsep wound bed preparation ya, yang dikenalkan oleh Dr. Vincent Falanga ya, seorang profesor dari Boston University School of Medicine, dan Dr. Gary Sibbald dari University of Toronto di tahun 2000 Bapak Ibu ya. Nah, di tahun 2003 itu International Wound Bed Preparation Advisory Board itu menggunakan ya atau menerjemahkan wound bed preparation ke dalam algoritma yang disebut TIME Bapak Ibu ya. Nah, kepanjangan TIME ini yang pertama T adalah tissue management, I inflammation and infection control, M moisture balance, dan E adalah epithelial advancement. Nah, dalam 10 tahun dekade ya, mulai tahun tadi ya 2000 sampai sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan ya, termasuk ada yang pernah merubah menjadi DIMES ya, dari Canadian Association of Wound Care. Jadi D-nya tisu manajemennya diubah menjadi debridement. Memang yang dimaksud dengan tisu manajemen itu membuang jaringan mati atau istilahnya memang debridement Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi menggunakan istilah nekrotomi ya, karena jaringan mati tidak hanya nekrotik tapi juga ada SLAF dan nekrotik ya. Kemudian di tahun 2018 gitu ya, ada perubahan lagi nih, reassess konsep time menjadi timers ya, timers gitu ya. Ada tambahan R gitu sama S sosial faktor ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh download gitu ya konsensus dokumen dari JWC ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada eh apa namanya masing-masing penjelasannya seperti apa. Nah, apakah cukup hanya dengan time? Jawaban saya cukup sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi T, tissue management ya, membuang jaringan mati. Kapan saatnya kita lakukan manajemen T ya? Ketika kita menemui luka yang ada jaringan matinya, ya. Artinya kalau sudah ada selang, ada nekrotik, berarti manajemen T ini kita gunakan. Ada beberapa pilihan, ada autolisis ya, ada mekanikal, ada enzimatik, ada biological, ada surgical. Autolisis ini adalah membuang jaringan mati secara alami oleh tubuh ya. Jadi kita bisa menginisiasi enzim alami yang ada di dalam tubuh dengan cara memilih balutan yang apa ya yang melembabkan gitu ya. Kemudian kalau mechanical debridement ada pilihannya. Yang pertama CSWD, konservatif sharp wound debridement. Jadi kalau Bapak Ibu pakai gunting dan pinset, berarti Bapak Ibu melakukan mechanical debridement. Ada pula yang namanya hydrosurgery atau hydropressure. Jadi kalau dokter gigi itu membuang
karang gigi dengan tekanan air. Nah, itu juga teknologi itu juga bisa digunakan untuk membuang jaringan mati. Yang ketiga adalah dengan metode ultrason atau teknik ultrason, Bapak Ibu ya. Ternyata dengan alat ultrason bisa juga menghilangkan jaringan mati. Berikutnya adalah enzimatic debridement, berarti membuang jaringan mati menggunakan enzim. Contohnya, enzim papain yang ada di pepaya, bromelin yang ada di nanas, dan kolagenase yang ada di madu. Jadi ternyata beberapa bahan ini bisa digunakan sebagai apa ya metode untuk membuang jaringan mati. Sekarang sudah banyak ditemui, baik itu berupa salep gitu ya, berupa topical terapi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah biological debridement, membuang jaringan mati menggunakan makhluk hidup. Saat ini yang biasa digunakan adalah MDT, maggot debridement terapi ya, terapi belatung. Tapi belatungnya juga belatung yang steril ya Bapak Ibu, bukan belatung yang dari lalat sampah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah surgical debridement, membuang jaringan mati di kamar operasi ya. Kemudian berikutnya adalah inflammation and infection control. Ya, kapan saatnya kita harus mengintervensi dengan Sama, berarti bila ada jaringan mati atau bila ada warna dasar kuning dan hitam. Teknik pertama adalah mencuci luka dengan menggunakan gentle antiseptik. Jangan yang sitotoksik ya. Jadi dengan mencuci luka menggunakan gentle antiseptik, maka Bapak Ibu sudah melakukan tindakan mengontrol infeksi dengan cara menurunkan jumlah bakteri ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan antimikrobial terapi. Antimikrobial itu kan cukup luas ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah antibiotik. Di sini disebutkan baik topikal maupun sistemik ya. Nah, ini Bapak Ibu, saran saya yang pertama adalah jika ada tanda-tanda infeksi yang dimulai dari lokal, spreading ya, sebaiknya Bapak Ibu sudah melakukan tindakan kultur ya untuk mengetahui atau mengidentifikasi apa jenis bakterinya sehingga kalau nanti memang pasien butuh antibiotik atau sudah mengalami spreading infection, maka sudah ada acuannya bahwa pasien ini mengalami infeksi karena bakteri tersebut, bakteri bla bla bla, kemudian yang masih sensitif menggunakan antibiotik bla bla bla. Nah, jadi langsung to the point gitu loh Bapak Ibu ya, nggak nunggu pasiennya sepsis gitu. Kemudian anti-inflamatori ya. Jadi kalau sudah mengalami inflamasi memanjang, maka anti-inflamasi boleh digunakan sesuai dengan advis dokter atau sesuai dengan kewenangan ya. Berikutnya adalah manajemen M Bapak Ibu yang menciptakan kelembapan yang optimal ya. Kapan saatnya digunakan ya? Mulai dari warna dasar kuning, hitam, merah ini harus selalu menggunakan metode M. Bagaimana teknisnya ya? Yang tentu saja mengaplikasikan balutan yang mempertahankan kondisi lembab. Dan berikutnya ya adalah penggunaan boleh menggunakan negative pressure wound therapy ya NPWT. Ini sangat efektif sekali. Namun beberapa memang tidak menggunakan dengan alasan ekonomi ya. Nah, cukup mahal memang, tetapi kalau dilihat dari tingkat efektivitasnya ini sangat efektif ya. Kemudian manajemen E gitu ya. Manajemen E adalah bagaimana caranya kita mempercepat epitelisasi. Nah, kapan saatnya kita menggunakan manajemen E ya? Selama belum terbentuk epitelisasi. Nah, ini wajib kita intervensi gitu ya. Yang pertama langkahnya adalah reassess dulu Bapak Ibu. Re-evaluation. Kenapa kok epitelnya itu tidak tumbuh-tumbuh? Ya, apakah di situ ada jaringan mati, ataukah terjadi infeksi, ataukah ada kalus ya dan lain sebagainya. Jadi ditulis di situ. Kemudian yang kedua adalah melakukan atau memberikan adjunctive terapi ya yang tentu saja meningkatkan proliferasi dan migrasi seluler. Contoh light terapi ya yang sering kita gunakan adalah infrared, kemudian ozon terapi ya, kemudian apalagi nih Bapak Ibu laser terapi, ya ultrason dan lain sebagainya ya. Boleh salah satu, salah dua Bapak Ibu, tapi yang perlu diperhatikan adalah
hati-hati dengan kontraindikasinya. Salah satu contohnya adalah infrared nih Bapak Ibu. Jadi tidak semua luka itu harus di infrared ya. Kalau menunjukkan gejala dia edema, eritema yang luar biasa ya. Nah, ini hati-hati karena bisa menyebabkan lebih apa ya vaskularisasinya apa lebih terbuka lagi gitu ya. Bukan mengalami vasokonstriksi malah menjadi vasodilatasi yang bisa memperberat edemanya. Jadi hati-hati sekali ya. Kalau kondisi pasiennya misalnya akralnya agak dingin ya, kemudian eritemanya tidak terlalu parah ya, maka boleh dilakukan infrared. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mempercepat epitelisasi adalah support nutrisi ya, terutama protein, vitamin C yang bisa merangsang fibroblast untuk menghasilkan kolagen, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke case study nih ya, cukup menarik nih Bapak Ibu ya. Contohnya nih begini Bapak Ibu, aplikasinya nih ya. Yang pertama ini pasien ya penyebabnya dia terkena ini ya tersiram air panas gitu ya, tersiram air panas 2 minggu baru dibawa ke tempat saya gitu ya. Nah di sini berarti penghambatnya diabetes, ada jaringan nekrotik di situ ya. Karena ada warna kuning dan hitam, maka intervensi kita adalah time, Bapak Ibu. Saya gunakan support autolysis debridement ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan mechanical debridement dengan JSWD. Jadi ambil aja atau angkat saja yang sudah lisis ya. Yang sudah lisis oleh tubuh tadi, yang sudah terautolisis oleh tubuh. Kemudian I-nya bagaimana mengontrol infeksinya adalah cuci luka dengan sabun clean care. Nah, ini saya sebut merek di situ saya tuliskan huruf R di situ ya, mohon izin ya. Langsung sebut merek di situ, langsung to the point gitu ya. Sabun clean care dan air mineral gitu ya atau drinkable tap water. Jadi Bapak Ibu jangan gunakan hanya tap water saja karena tap water kadang-kadang banyak E. coli-nya gitu ya. Sebaiknya yang drinkable, yang bisa diminum, yang sudah dinyatakan steril ya. Kemudian menggunakan topical antimikroba, saya gunakan iodosop di sini. Kemudian karena pasien sudah mendapatkan antibiotik sebelumnya, saya tuliskan di situ lanjutkan terapi antibiotik sesuai advis dokter. Kemudian M-nya gunakan metcovazin reguler ya. Saya pakai reguler di sini 25 gram. Kasa steril, orthopedic wool dan kohesif bandage. Jadi metcovazin reguler dengan iodosop di sini bisa kita combine ya sebagai antimikroba dan untuk melembabkan. E-nya reassess atau re-evaluation ya. Ternyata di sini epitelnya kan masih ada jaringan mati gitu ya. Kemudian support nutrisi dengan tinggi protein, vitamin C. Kemudian pasien juga mendapatkan terapi ozon dan infrared. Kalau sudah begini Bapak Ibu, tadi kita lihat tanggal di situ tanggal 26 bulan 6 ya. Di sini tanggal 30 bulan 7. Jadi kalau dari warna dasar hitam kuning menjadi merah 100%, nah berarti wound bed preparation kita ini sudah berhasil Bapak Ibu ya. Target kita wound bed preparation ini sudah berhasil. Namun ternyata ada masalah lain. Di sini ada biofilm ternyata Bapak Ibu ya. Biofilm ini adalah kumpulan atau komunitas bakteri yang mengeluarkan suatu zat yang namanya EPS ya, extra polymeric substansi yang ternyata ini semacam lem gitu ya, semacam lem jadi antara satu bakteri dengan bakteri yang lain itu binding atau berikatan erat gitu ya. Sehingga kalau kita tidak bongkar maka akan menghambat epitelisasi ya. Sehingga manajemennya adalah IME ya. Jadi T-nya kita sudah nggak pakai lagi karena memang sudah tidak ada jaringan mati. Kita cukup IME saja di situ ya. Cuci luka dengan sabun clean care tetap, antimikroba kita tetap pakai iodosop. Kemudian karena di sini sudah merah 100%, saya ganti dengan metcovazin red ya. Kemudian kalsium alginat ya karena mudah berdarah ya. Kemudian sekundernya di atas kalsium alginat, kasa steril, ya, kemudian orthopedic wool sebagai fiksasi, dan terakhir cohesive bandage, ya. Dan bisa dilihat Bapak Ibu, epitelisasi terjadi di tanggal 28 bulan 9. Jadi pas 3 bulan tuh Bapak Ibu ya terjadi epitelisasi. Nah, kasus berikutnya, nah ini pasien dengan diabetes, dia pergi
ke sawah kalau tidak salah, kemudian terkena pecahan kaca. Nah, datang ke saya kondisinya udah demam pasiennya. Nah, jadi penghambatnya adalah diabetes, infeksi karena benda asing gitu ya. Tanggal 2 bulan 1. Nah, ini Bapak Ibu tentu saja manajemennya adalah time ya karena ada jaringan mati. Autolisis, CSWD kalau memang sudah ada yang terautolisis gitu ya. Cuci luka dengan sabun clean care, untuk I-nya antimikrobanya tetap saya menggunakan iodoso. M-nya saya menggunakan metcovazin reguler dan poliuretan foam. Nah, menarik nih ya. Kok beda dengan yang tadi gitu ya? Karena Bapak Ibu di sini posisi lukanya ada di tumit, ada di heels ya. Sehingga Bapak Ibu sebetulnya faktor lainnya adalah pressure atau tekanan. Kalau sudah ada tekanan, maka dampak akhirnya nanti bisa terjadi iskemik, nggak lancar pembuluh darahnya gitu ya, sehingga pilih balutan yang bisa menjadi offloading atau mengurangi beban tekanan. Salah satunya adalah poliuretan foam ya. Nah, karena foam ini dia agak licin, maka biasanya Bapak Ibu plester dulu ya, plester baru kemudian menggunakan ortopedikul dan kohesi bandage ya. E-nya tetap reassess, support nutrisi, dan terapi. Nah, kita lihat Bapak Ibu tanggal 6 bulan 2. Jadi 1 bulan tuh. Ya, ya. Jadi 4 minggu sudah terjadi atau sudah berhasil tindakan wound bed preparation kita ya. Nah, ternyata ada masalah lain, udah merah 100%, ternyata di sekitarnya maserasi karena mungkin memang posisi di bawah ditumit gitu ya. Karena gravitasi ya, cairan melebar kemana-mana, kepencet kemana-mana, akhirnya maserasi ya. Ada kalus di situ, pasien memang ternyata mengalami neuropati, terutama neuropati sensorik ya, dan juga pressure. Sehingga karena tidak ada jaringan mati, kita tidak butuh T, tidak ada biofilm, kita tidak butuh I, ya, maka manajemen utamanya hanya tinggal ME saja. Ya, saya gunakan di situ metcovazin red, kemudian kalsium alginat dan poliuretan foam gitu ya. Di mana Bapak Ibu untuk E-nya ada tambahan di situ karena tadi maserasi untuk melindungi sekitar lukanya ya, surroundingnya kita pasang hidrokoloid ya untuk melindungi sekitar lukanya. Nah, jadi sebetulnya kalau metode yang timers tadi, surrounding tadi, kalau kita nggak perlu pakai timer, cukup di time aja sampai E aja. Jadi sekitar lukanya tuh kita bisa tuliskan di E-nya. Bagaimana surrounding skin itu berpengaruh terhadap epitelisasi ya. Dan pas di tanggal 6 bulan 4 pasien mengalami epitelisasi sempurna. Jadi pas 3 bulan atau 12 minggu Bapak Ibu. Nah, ini kasus berikutnya adalah kasus yang menarik Bapak Ibu ya. Iskemik, infeksi, pasiennya demam. Ini kira-kira kalau menurut Bapak Ibu langsung dirujuk nggak ya? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu betul sekali yang diucapkan oleh Dokter Krisna bahwa hal pertama adalah kita lakukan dulu pemeriksaan penunjang ya, EBPI, atau kemudian kalau Bapak Ibu nggak punya alat EBPI rujuk saja untuk dilakukan USG vaskuler ya. Dan ternyata memang pasien ini terjadi PAD, namun karena faktor ekonomi, em, apa ya, ya ada masalah gitu ya, tidak dilakukan PTA dan lain sebagainya atau angioplasti gitu ya, sehingga hanya dan di tempat saya memang tidak ada bedah VE ya, BVE, jadi hanya SPJP, jantung pembuluh darah ya. Ya enggak masalah. Jadi minimal diberikan terapi antiplatelet gitu ya. Kemudian alhamdulillahnya Bapak Ibu sangat membantu sekali ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu tidak perlu melakukan mechanical dulu, cukup autolisis dulu di T-nya ya. Kemudian untuk mengontrol infeksi di sini saya cuci dengan sabun clean care. Kemudian di sini sudah saya menggunakan metcovazin silver ya. Jadi cukup menggunakan metcovazin silver, tidak menggunakan lagi kadexomer iodin atau iodosob ya. Kemudian M-nya, nah di sini cukup menarik. Karena metcovazin ini selain sebagai antibakteri, dia juga bisa melembabkan karena bahannya adalah vaselin, maka kita tulis kembali di poin M. Ya. Nah, kemudian E-nya reassessment, nutrisi, ya terapinya ozon saja. Kita tidak memberikan terapi infrared. Nah, alhamdulillahnya di tanggal 19 bulan 2, jadi pas ya 3 minggu juga atau 1 bulan lah ya.
Nah, sudah merah semuanya, Bapak Ibu, tentu saja memang ada kerusakan di awal adalah di epidermis dan dermis, tetapi granulasinya cukup luar biasa, cukup terbantu sekali gitu ya. Nah, di sini pasien mengalami apa ya, mudah berdarah ya karena memang pasien mendapatkan obat-obatan antiplatelet. Jadi wajib sekali Bapak Ibu gunakan kalsium alginat ya. Di sini saya gunakan metcovazine red, kemudian kalsium alginat, ya, kasa, ortopedikul, dan kohesif. Nah, di sini mulailah saya menggunakan terapi infrared dan ozon, ya. Dan pas di tanggal 15 bulan 4 atau di bulan 4 ya, pas 12 minggu atau eh, 3 bulan ya, pasien mengalami epitelisasi sempurna. Oke, Bapak Ibu, kira-kira begitu materi yang bisa saya sampaikan. Konklusinya adalah time framework ini was developed as systematic approach. Jadi manajemen time ini bisa digunakan sebagai pendekatan yang sangat sistematis baik oleh dokter, oleh perawat yang jelas semua tenaga kesehatan di dalam manajemen luka kronis gitu ya. Dan memang sangat useful dan apa ya, practical tools ya Bapak Ibu. Sangat praktis dan sangat berguna terutama di clinical setting untuk meningkatkan penyembuhan luka ya. Dan terakhir Bapak Ibu, saya punya kepanjangan gitu ya, singkatan dan kepanjangan dari TIME itu ya. Take initiative ya dan make effort ya. Segera lakukan inisiatif ketika ada luka dan buat menjadi sangat apa ya? Hmm, istilahnya apa ya Bapak Ibu ya? Effort Bapak Ibu lah gitu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat materi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator kita yang sangat luar biasa, Mas Dava. Monitor Mas Dava. Oke, terima kasih banyak Nurse Foni atas materi yang disampaikan sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Nurse Foni. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk sesi diskusi tanya jawab ya. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di dalam kolom chat Zoom. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung bersama Nurse Foni ya, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, ini ada yang masuk dari Pak El Fikri. Bertanya, ya Pak Fikri. Pak Fikri kalau mau bertanya, boleh langsung aktifkan mikrofonnya, ya. Nanti akan saya izinkan untuk on mic ya. Atau Pak Fikri mau tuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat Zoom, boleh. Kita berdiskusi langsung nih bersama Nasfoni. Nah, Nasfoni, sebelum masuk ke pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan WhatsApp. Tadi ada beberapa peserta yang keluar nih, Bu Foni. Dari Bu Santi. Bu Foni izin bertanya berapa lama waktu yang dapat dijadikan indikator bahwa luka dikategorikan stagnan? Langsung dijawab, Mas Dava? Ya, Bu Langsung Foni dijawab? boleh, boleh langsung Oke. dijawab. Baik, terima kasih Bu Santi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga tadi sempat menyimak ya di PPT saya yang berapa tadi ya. Jadi ada indikator-indikator dikatakan luka itu sulit sembuh atau stagnan tadi itu adalah bila lebih dari 2 bulan menurut kalau menurut guidelines-nya EUMA ya, Eropa Wound Management Association ya. Tapi kalau menurut saya kalau sudah apa ya lebih dari 1 bulan itu sudah tidak menunjukkan tanda-tanda merah gitu ya, masih hitam dan kuning, itu merupakan sudah indikator bahwa ini stuck ya lukanya gitu. Kan
eh tadi wound bed preparation kita punya waktu 2 sampai 4 minggu ya. Artinya dari dasar luka hitam dan kuning menjadi merah 100%, Bapak Ibu itu punya waktu 2 sampai 4 minggu. Bila dalam waktu 4 minggu ternyata belum mencapai warna dasar merah, berarti sudah masuk ke dalam kategori stagnan, Bu. Wound bed preparation-nya nggak berhasil gitu ya, sehingga Bapak Ibu reassessment kembali ya, kenapa kok masih stagnan, mulai dari faktor yang menghambat, kemudian apa namanya kondisi pasiennya dan lain sebagainya. Kira-kira gitu Bu Santi, 4 minggu ya target untuk wound bed preparation. Kalau wound bed preparation belum tercapai berarti itu mulai stuck Bu lukanya ya. Oke, Sesuai tadi. baik. Kalau yang EOMA tadi kan dia mengatakan apa namanya 2 bulan ya gitu. Kalau saya sih lebih ke 4 minggu itu sudah katakan stuck lah ya gitu. Oke, gitu. Oke, terima kasih Bu Foni. Semoga terjawab ya Bu Santi. Semoga join nih di dalam Zoom pas Bu Foni menjawab pertanyaan Bu Santi ya. Baik Bu Foni, kita lanjut. Ini ada pertanyaan di dalam chat Zoom dari Pak Boni Irawan. Tadi Pak Boni Irawan ini saya lihat memang sangat memperhatikan selalu ya. Di perjalanan sampai ke tempatnya selalu on cam nih Bu Foni. Iya betul betul. Saya juga menyimak tuh Pak Boni Iya. itu sambil nyetir ya. Sambil Waspada ya menyetir. Pak. Ya tetap Apakah waspada ya. betul. Pertanyaannya, apakah ada indikasi skin graft untuk luka-luka diabetic ulcer? Ah, saya jawab ya. Baik. Dilakukan skin graft ya, Bapak Ibu ada syarat dan ketentuan ya. Syarat utama dilakukan skin graft itu bila vaskularisasinya itu bagus, Pak. Ya, nah, misalnya nih eh, luka bakar ya yang diinisiasi, misalnya pasien juga mengalami riwayat diabetes gitu ya. Nah, ternyata ada usulan nih, misalnya oh dilakukan skin graft. Nah, kalau memang yakin bahwa vaskularisasinya bagus, maka boleh dilakukan skin graft. Tapi kalau vaskularisasinya jelek, kemudian ada jaringan mati, maka sebaiknya wound bed preparation dilakukan dulu Pak manajemennya ya. Manajemen timnya dilakukan dulu, baru kemudian dilakukan skin graft. Karena beberapa kali pasien yang dirujuk kepada kami sudah melakukan skin graft itu gagal. Ternyata ketika kita analisa adalah satu memang kondisi vaskulernya tidak bagus, kemudian kedua beberapa juga ya benar-benar Mau lanjut pertanyaannya boleh dituliskan pertanyaan di dalam kolom chat Zoom. Atau Pak Boni ingin berdiskusi langsung bisa nih, aktifkan mic-nya nih. Oke, terima kasih Bu Foni. Kita lanjut pertanyaan yang ada dari chat Zoom. Ini dari Bu Vivi Mariana dari rumah RSKK. Nurse Foni izin bertanya, kalau misal di rumah sakit kan ada keterbatasan bahan ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gimana ya nurse? Apalagi lukanya lumayan luas dari pantat ke bawah. Dan ada rencana debri demam, tapi karena ada faktor hipoalbumin jadi harus perbaikan keadaan umum dulu nurse. Kasus dekobitus juga nurse. ya ini memang masalah yang klasik dan eh masih menjadi apa ya faktor penghambat utama tadi yang saya katakan salah satunya adalah dari segi iatrogenik ya perawatan yang kurang tepat gitu ya. Nah, Bu Mariana sebetulnya kalau dulu Bu zaman di tahun 2000 panjenengan bilang keterbatasan mungkin mungkin masih menjadi faktor utama gitu ya. Namun saat ini Bu BPJS itu sudah menyediakan balutan-balutan yang sudah tercover bisa dipilih begitu ya. Karena sekarang balutan itu seperti poliuretan foam aja ada yang harganya sampai cuma 20.000 loh.
gitu ya. Tidak seperti dulu yang produknya sangat terbatas. Kalau saat ini sangat mudah sekali untuk didapatkan dan saya rasa apa ya, hal pertama yang dilakukan oleh Bu Devi adalah survei, kemudian diskusi ya dengan teman-teman yang di rumah sakit lain, terutama rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, bagaimana cara-cara mereka bisa mengaplikasikan balutan modern kepada pasien-pasien ya. Jadi, melakukan apa istilahnya Mas Dava ya? Kunjungan gitu ya, kunjungan ke beberapa tempat untuk studi banding. Nah, ya, mana sih cara aplikasi balutan modern terutama pada pasien-pasien di rumah sakit. Sekarang sudah banyak sekali Bu, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang sudah mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, memang ini terkait dengan regulasi. Kalau kita sudah ngomong regulasi itu memang tidak hanya jalur personal gitu ya, jalur langit itu juga sangat dibutuhkan gitu ya Bu ya, diiringi dengan doa gitu ya. Eh, untuk regulasi memang harus dibicarakan secara apa ya, bertahap begitu ya Bu ya, bertahap mulai dari dengan mungkin kepala ruang ya, kemudian dengan komite, baru kemudian dengan pengadaan barang gitu nggih. Kemudian langkah berikutnya Bu, kalau memang mentok lama nggak di ACC dan lain sebagainya ya, eh, coba Ibu analisa lagi apa sih faktor yang menyebabkan hal tersebut tidak bisa dijalankan gitu ya. Jangan-jangan SDM-nya gitu ya. Jangan-jangan SDM-nya tidak paham bahwa ini harus menggunakan A, ini menggunakan B dan lain sebagainya. Penghambat, tetapi tidak paham terkait dengan prinsip penanganan perawatan luka modern. Nah, contohnya Bu, misalnya lukanya luas banget gitu ya, apalagi luka dekubitus. Nah, prinsip utamanya kan tadi ya, offloading ya, menurunkan tekanan, mengurangi pergesekan dan pergeseran. Sebaik apapun itu tidak dihilangkan, pasien tidak reposisi, bahkan reposisi 1 jam sekali ya, maka percuma saja ya. Kemudian yang kedua adalah apa harus menggunakan foam misalnya sebagai absorben, sebagai bahan yang untuk mengurangi tekanan. Jadi bisa menggunakan teknologi diapers, Bu. Jadi ada beberapa jurnal yang memperbolehkan menggunakan teknologi diapers ya, tapi itu disterilkan dulu ya. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi prinsipnya adalah disterilkan, kemudian dia bisa absorb dengan baik, kemudian yang ketiga dia mengurangi tekanan ya. Jadi bisa jadi faktor tidak hanya faktor penghambatnya di situ bahannya yang tidak tersedia, tapi kadang-kadang juga SDM-nya nih ya, faktor knowledge-nya gitu. Bahkan tidak paham terhadap prinsip-prinsip di dalam menangani perawatan lukanya. Jadi itu tadi Bu step-stepnya ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi saran saya memang Ibu Mariana bisa studi banding ya, kemudian meningkatkan knowledge, kemudian bagaimana apa namanya berdiskusi dengan para regulator yang ada di tempat itu. Kira-kira begitu, Bu. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa di pelatihan atau workshop. Oke, next, Mas Dava. Oke, terima kasih Bu Fani atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Bu Devi Mariana. Kita lanjut pertanyaan. Ini ada dari chat WhatsApp juga nih Bu Foni. Tadi memang beberapa peserta itu karena jaringan ya, karena jaringan keluar masuk dan mengirimkan pertanyaannya melalui chat WhatsApp. Pertanyaannya dari Kak Hadi. Berdasarkan pengalaman klinis,
apa faktor paling sering yang menyebabkan luka gagal sembuh, Nurse Foni? Oke, jadi langsung saya jawab, Pak Hadi, faktor yang paling susah untuk diatasi itu adalah yang pertama dari faktor intrinsik itu usia ya. Jelas ya. Usia 74 kita nggak bisa merubah menjadi 17 gitu ya. Itu yang paling, paling susah ya. Nah, tapi ya memang itu tidak mungkin gitu ya. Canda sih. Tapi itu memang benar ya. Nah, faktor yang susah ya menurut saya gitu ya, menurut pengalaman klinis yang lebih dari 10 tahun, yang pertama adalah memang vaskuler ya. Alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh SME gitu ya. Banyak sekali webinar-webinar yang diadakan oleh SME yang membahas tentang vaskuler, gak ada habisnya gitu loh ya. Kalau kita membahas tentang vaskularisasi ya, PAD atau apa namanya vena trombosis ya. Kemudian yang kedua adalah faktor tekanan nih ya. Jadi dekubitus itu sangat susah sekali kita sembuhkan. Di samping pasiennya sudah lansia ya. Kemudian eh, keluarga juga tidak kooperatif di dalam melakukan reposisi ya. Padahal sebetulnya kalau secara teori kan reposisi maksimal 2 jam. Kalau bisa tidak 2 jam Bapak Ibu ya. Semakin lama tekanan itu terjadi dan semakin tinggi tekanan itu terjadi, maka kerusakannya akan semakin bersifat irreversible ya, ya. Sehingga biasanya kita sering melakukan tindakan preventif dulu. Kalau kita melakukan home care, misalnya pada pasien-pasien yang mulai aktivitasnya berkurang, pada pasien-pasien diabetes, ya karena diabetes juga merupakan penyebab atau salah satu gitu ya. Jadi tindakan preventifnya adalah cek betul Bapak Ibu di siap menonjol apakah sudah mulai hangat atau panas. Nah, ini perlu diberlutannya tidak hanya ditempel pada luka, tetapi juga pada lokasi-lokasi yang memang sudah mengalami penekanan ya, sudah mengalami eritema, sudah mengalami gangguan vaskulernya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua ya, vaskuler dan tekanan ya. Baik pada pasien diabetes maupun pada pasien diabetes yang sudah kita lakukan tindakan paliatif. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Bu Foni. Semoga terjawab ya, Kak Hadi ya. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Kak Elvi Kril Wudi. Izin bertanya, tindakan perawatan yang kita lakukan pada PX dengan PAD biasanya keluhan gatal dan luka pada PX itu pasien kali Ibu ya? Ya, coba diulangi lagi, Mas Dafa. Ya, aku juga GG. Iya. Coba diulangi lagi. Izin bertanya, tindakan perawatan yang kita lakukan pada pasien dengan PAD biasanya keluhan gatal dan luka pada pasien. Pertanyaannya, apakah bisa selain perawatan luka yang kita lakukan, apakah mobilisasi ekstremitas bias kita anjurkan atau bagaimana untuk memaksimalkan sirkulasi perifernya? Oh, baik. Jadi intinya adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan perifernya. Satu hal Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi ini betul eh apa ya Bapak Ibu ya harus memastikan betul bahwa pasien ini memang pasien PAD ya. Artinya sudah ada diagnosa pasti hasil pemeriksaan penunjang bahwa memang pasien ini mengalami peripheral arterial disease ya. Karena kalau memang sudah PAD seperti yang dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, dia kalau terjadi perubahan posisi ada dia sudah nyeri. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu angkat itu dia juga akan sangat mengalami nyeri yang luar biasa gitu ya. Sehingga tindakan ini tidak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu ya. Penanganannya memang multidisiplin gitu ya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu
cuman bilang anu Bu dikompres gitu ya atau misalnya posisinya ditinggikan. Nah, kalau hanya kondisi edema saja gitu ya. Nah, atau edemanya karena aktivitas yang berlebih ya, maka masih bisa gitu ya dikurangi dengan istirahat, kemudian kakinya ditinggikan. Tapi kalau sudah ini murni PAD, Bapak Ibu, berdasarkan pemeriksaan penunjang yang sudah pasti, diagnosanya memang PAD, maka harus berhati-hati karena disentuh dengan pinset saja, ini pasiennya akan menjerit kalau dia sudah dikatakan tadi CLTI ya, sudah apa namanya kronik limb threatening iskemik tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau dia hanya yang ringan itu mungkin masih bisa ya, tapi kalau sudah berat ya susah. Bagaimana caranya tetap harus multidisiplin, mulai dari pemberian obat-obatan antiplatelet ya, kemudian kalau perlu memang dilakukan angioplasti atau PTA dan lain sebagainya. Memang sangat butuh tindakan multidisiplin. Gitu, nggih. Lanjut, Mas Dava. Oke, terima kasih Bu Foni. Semoga Iya, menjawab ya Pak Fikril, Pak Fikril Wujdi. Oke, Bu Foni, kita ada satu lagi pertanyaan. baik. Ini Oke. waktunya pas nih Bu Foni, ini satu pertanyaan. Alhamdulillah, J. Monggo. Ini pertanyaan dari Kak Saiful. Nah, Kak Saiful. Kak Saiful dari rumah sakit underscore. Wah, nggak jelas nih ininya namanya nih Kak Saiful nih. Apa indikator keberhasilan penerapan time framework dalam reaktivasi penyembuhan luka, Bu Foni? Baik, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi suatu kesimpulan gitu kayaknya ya, Mas Dava ya. Jadi eh, ada beberapa kasus yang tadi saya sampaikan atau saya jelaskan di PowerPoint tadi ya, bahwa indikator keberhasilan time tadi yang pertama adalah karena time ini adalah akronim dari wound bed preparation di mana wound bed preparation itu punya target waktu 2 sampai 4 minggu, maka simple. Bila Bapak Ibu merawat luka dengan warna dasar kuning dan hitam, dalam waktu maksimal 4 minggu, warna dasar luka menjadi merah 100%, maka Bapak Ibu sudah berhasil melakukan wound bed preparation dengan pendekatan tim. Oke, Oke, terima kasih Bu Foni atas jawaban pertanyaan terakhir siap. dari Kak Saiful ya. Oke, baik Bapak Ibu, eh, berhubung waktu sudah menunjukkan 15:30 ya, berarti memang sudah cukup waktu diskusi tanya jawab ya bersama Nurse Foni dalam sesi webinar kita pada hari ini ya. Sebelum kita berakhir dengan Nurse Foni, saya izin Nurse Foni untuk meminta closing statement ya, untuk meminta closing statement dalam webinar kita pada hari ini. Pada Nurse Foni, saya silakan. Tadi sebetulnya sudah ada closing statement di conclusion ya. Wah, ini khusus untuk webinarnya nih, Bu. Iya, jadi Bapak Ibu sekecil kalau kita menjawab topik hari ini ya, why diabetic wound fails to heal ya, bahwa sekecil apapun itu lukanya ya, terutama pada pasien luka diabetes ya, meskipun luka tersebut bukan penyebabnya bukan dari kita, tetapi tanggung jawabnya dari tangan kita. Sehingga sebagai seorang praktisi luka ya atau seorang tenaga kesehatan yang menangani luka, lakukan semuanya secara optimal. Tadi yang saya katakan dengan effort Bapak Ibu sekalian ya, take initiative, make effort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali closing statement yang disampaikan oleh Nurse Poni. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah dengan Nurse Poni ya, dalam sesi webinar kita pada hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Saya minta untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya, ya, untuk kita siapkan.
sesi foto bersama dengan Nurse Foni. Nah, jarang-jarang nih kita bertemu Nurse Foni nih Bapak Ibu. Ah, ah, ah. Oke, nah, Pak Fikril nih sudah aktif kamera. Pak Fikril Nah, juga saya dari foto tadi Pak on Fikri cam dari nih Bu mana ini Foni Pak? nih. Sambil dinas Dari ya mana Pak Pak Fikril Fikri? ya. Gila. Pak Fikril boleh ditulis di kolom chat Zoom. Pak Fikril dari mana Pak Fikril? Tahu saya ini deh. Saya aktifkan kameranya, aktifkan mic-nya nih. Oh dari Lombok, Pak Fikril dari Lombok. Ya, ya, ya. Geng, geng, geng. Pak Fikri, salam kenal ya Pak. Oke, Sukses baik Pak Bapak Fikri. Ibu, kita foto bersama dengan Nasfoni. Saya coba persiapkan untuk posisinya ya. Nah, oke, hitungan ketiga Bapak Ibu berikan senyum yang manisnya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, ada yang baru mengaktifkan kameranya. Hitungan ketiga, berikan wajah yang cantik dan gantengnya. Satu, dua. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk sesi ya atas materi dan ilmu yang sangat luar biasa yang telah disampaikan dalam webinar kita pada hari ini. Sehat selalu, Nosfoni. Sampai bertemu di next webinar dengan topik yang lebih luar biasa lagi yang akan kita bahas bersama solusi medical event. Oke, baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Foni, sehat selalu dan sampai ketemu lagi Bu Foni.